Kenapa setan selalu lari ketika ayat ini dibaca? Pada malam itu, diturunkanlah sebuah ayat di Madinah yang kehadirannya mengguncang seluruh alam semesta. Ini bukanlah penurunan ayat biasa. Peristiwa ini diiringi oleh ribuan malaikat yang mengagungkan kebesaran Allah. Ayat ini adalah puncak dari Al-Quran, sebuah ayat teragung yang di dalamnya tersimpan rahasia dahsyat yang membuat syaitan dan seluruh bala tentaranya gemetar ketakutan. Mereka yang bersekutu dengan kegelapan merasa terancam karena cahaya ayat ini mampu membakar tipu daya mereka. Bayangkan sebuah pintu raksasa. Di baliknya terdapat dunia rahasia spiritual yang tak berujung, penuh dengan hikmah dan kekuatan ilahi. Ayatul Kursi adalah salah satu pintu utama tersebut, dan kuncinya tertanam di dalam setiap kalimatnya. Hal ini berkaitan erat dengan Ism A'zam, nama Allah yang paling agung. Jika nama ini disebut dalam doa, maka pintu langit akan terbuka dan doa tersebut tidak akan tertolak. Ini adalah tanda-tanda kebesaran yang telah tersembunyi selama ribuan tahun, menjadi pusaka bagi para nabi dan ulama terdahulu untuk menyelami samudra ma'rifat. Ayat ini sering digunakan oleh para ahli ibadah untuk menempuh perjalanan jauh ke dalam alam fisik maupun spiritual, menembus batasan-batasan persepsi manusia biasa. Hari ini, Anda akan memahami lebih dalam mengapa bangsa jin dan syaitan begitu takut pada Ayatul Kursi, serta menyingkap rahasia kekuatan perlindungan yang terkandung di baliknya. Terdapat sebuah kisah masyhur dan sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah ini bukan sekadar anekdot, melainkan sebuah pelajaran nyata tentang interaksi antara alam manusia dan alam gaib. Kala itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amanah penting kepada Abu Hurairah untuk menjaga gudang harta zakat Ramadan. Pada suatu malam yang sunyi, saat ia sedang berjaga dengan waspada, tiba-tiba datang sesosok bayangan yang mulai menciduk makanan dari tumpukan harta zakat tersebut. Dengan sigap, Abu Hurairah menangkap tangan orang itu sebelum ia sempat melarikan diri. "Demi Allah, aku benar-benar akan membawamu dan melaporkanmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam," ancam Abu Hurairah dengan tegas. Orang itu gemetar dan mulai memohon dengan suara yang memilukan. "Lepaskanlah aku. Sungguh, aku ini orang miskin. Aku memiliki tanggungan keluarga yang kelaparan dan aku sangat membutuhkan makanan ini untuk menyambung hidup." Mendengar rintihan tersebut, hati Abu Hurairah luluh. Rasa kemanusiaannya muncul dan ia pun melepaskan pencuri itu. Pagi harinya, saat bertemu Rasulullah, beliau yang telah mengetahui kejadian tersebut melalui wahyu bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu semalam?" Abu Hurairah menjawab dengan jujur, "Ya Rasulullah, dia mengeluh sangat membutuhkan dan memiliki tanggungan keluarga yang berat. Maka aku merasa kasihan dan melepaskannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bersabda, "Sesungguhnya dia berdusta kepadamu. Dan ketahuilah, dia akan kembali lagi." Benar saja, ramalan Nabi terbukti. Orang itu kembali pada malam kedua dan mencoba mencuri lagi. Abu Hurairah kembali menangkapnya. Namun lagi-lagi orang itu memohon dengan alasan kemiskinan dan keluarga yang sama. Hati Abu Hurairah kembali luluh dan ia melepaskannya lagi. Pagi harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengingatkannya bahwa pencuri itu adalah pendusta dan pasti akan kembali. Pada malam ketiga, Abu Hurairah bertekad tidak akan tertipu lagi. Saat pencuri itu datang kembali, Abu Hurairah menangkapnya dengan cengkraman yang kuat. Ia berkata, "Ini adalah kali ketiga kau datang dan berjanji tidak akan kembali, namun kau tetap kembali. Tidak ada ampun lagi.
aku benar-benar akan membawamu kepada Rasulullah. Melihat Abu Hurairah sudah tidak bisa dibujuk dengan air mata dan menyadari tidak ada jalan keluar, pencuri itu akhirnya menawarkan sebuah pertukaran yang berharga. Ia berkata, "Lepaskanlah aku, dan sebagai gantinya, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat yang besar." "Apa itu?" tanya Abu Hurairah penasaran. Dia menjawab dengan serius, "Jika engkau hendak tidur dan membaringkan tubuhmu di tempat tidur, bacalah ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dari awal sampai selesai. Jika engkau membacanya, maka Allah akan senantiasa mengirimkan penjaga untukmu, dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu sedikitpun hingga pagi hari tiba." Maka Abu Hurairah pun melepaskannya, membiarkan pencuri itu pergi demi ilmu yang baru saja ia dapatkan. Pagi harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apa yang dilakukan tawananmu semalam?" Abu Hurairah menceritakan kejadian tersebut dan kalimat perlindungan yang diajarkan oleh si pencuri. Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun dia, kali ini dia berkata jujur kepadamu, padahal sejatinya dia adalah pendusta yang hebat. Tahukah kamu siapa sosok yang kamu ajak bicara selama 3 malam berturut-turut itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak ya Rasulullah," jawabnya. Beliau bersabda, "Itu adalah syaitan." Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan musuh yang paling nyata pun mengakui kekuatan dahsyat dari Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, Surah Al-Baqarah ayat 255, bukan sekadar rangkaian kata, melainkan susunan 9 kalimat sempurna yang mengandung ism a'zam, nama Allah yang teragung. Untuk membantu akal manusia memahami konsep kursi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan perumpamaan visual yang sangat kuat. Beliau bersabda bahwa perbandingan 7 langit yang mencakup seluruh alam semesta yang kita kenal dengan kursi Allah ibarat sebuah cincin besi kecil yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas tak bertepi. Cincin kecil itu mewakili 7 langit beserta isinya, sedangkan padang pasir luas yang melingkupinya itu adalah kursinya. Mari kita renungkan skalanya. Bayangkan besarnya ruangan tempat Anda duduk. Perbesar ke tingkat kota, lalu negara, kemudian bumi tempat kita berpijak. Perluas lagi ke tata surya dengan matahari sebagai pusatnya, lalu ke galaksi Bima Sakti yang berisi miliaran bintang. Bahkan, pergilah lebih jauh ke gugusan galaksi dan jaring kosmik alam semesta yang maha luas. Semua kemegahan alam semesta yang membuat kita terperangah ini hanyalah benda kecil seperti cincin yang tergeletak di gurun pasir jika dibandingkan dengan luasnya kursi Allah. Dan yang lebih mencengangkan lagi, kursi itu sendiri jika dibandingkan dengan arsy, singhasana Allah, juga ibarat cincin kecil di padang pasir. Ini menunjukkan betapa kecilnya kita dan betapa maha besarnya Allah. Subhanallah. Para ulama tafsir seperti Hasan Al-Basri RA berpendapat bahwa kursi dapat dimaknai sebagai ilmu dan kekuasaan Allah. Kursinya meliputi langit dan bumi, yang bermakna bahwa ilmu Allah menembus setiap dimensi ruang dan waktu. Tidak ada satu partikel debu pun di angkasa atau satu tetes air pun di lautan yang luput dari pengetahuan dan kekuasaannya. Perjalanan memahami kedalaman ayat ini dimulai dengan sebuah penegasan tauhid yang mutlak. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Kalimat pembuka ini menghancurkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, mengingatkan kita di zaman modern ini bahwa Tuhan-Tuhan palsu seperti harta, jabatan, validasi sosial, atau hawa nafsu diri sendiri tidaklah layak bertahta di hati. Hanya Dia yang berhak menjadi pusat hidup, tempat kita menyembah,
berharap, dan mencintai. Setelah menetapkan tauhid, ayat ini membawa kita mengenal sifatnya yang agung, Al-Hayyul Qayyum. Allah adalah zat yang maha hidup dengan kehidupan sempurna yang abadi, serta Al-Qayyum, zat yang terus-menerus menopang keberadaan makhluknya. Bayangkan jantung Anda yang berdetak atau planet yang setia pada orbitnya. Semua itu terjadi karena Allah yang mengurusnya. Jika Allah melepaskan urusan alam semesta ini meski sekejap mata, niscaya segalanya akan hancur lebur menjadi ketiadaan. Kesempurnaan pengurusannya ditegaskan dengan sifat la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang berarti dia tidak pernah disentuh oleh rasa kantuk maupun tidur. Berbeda dengan makhluk yang lemah dan butuh istirahat, pengawasan Allah bersifat abadi dan aktif. Dia menjaga kita dengan kewaspadaan penuh, baik saat kita terjaga mengejar mimpi maupun saat kita terlelap tak berdaya di malam hari. Segala kemegahan yang kita lihat dijelaskan dalam kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa miliknya segala apa yang ada di langit dan di bumi. Konsep kepemilikan mutlak ini mengajarkan kerendahan hati. Tubuh, rumah, dan bakat kita hanyalah titipan sementara. Kesadaran ini menuntun kita untuk tidak sombong saat memiliki dan tidak putus asa saat kehilangan, karena pemilik aslinya adalah Allah semata. Ayat ini kemudian menegaskan kedaulatan mutlaknya melalui man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat atau pertolongan di sisi Allah tanpa izinnya. Di hadapan pengadilan ilahi, tidak ada koneksi atau nepotisme. Bahkan nabi dan malaikat pun hanya bisa menolong jika telah mendapatkan izin khusus darinya, mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada makhluk secara mutlak. Lebih jauh lagi, pengetahuan Allah melintasi batas waktu dan ruang, sebagaimana tersirat dalam ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui masa depan yang belum terjadi, masa lalu yang telah kita lupakan, hingga rahasia terdalam di lubuk hati yang tak terucap. Jiwa kita transparan di hadapannya, tanpa ada privasi yang bisa disembunyikan. Sebaliknya, manusia memiliki keterbatasan yang nyata, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Jika ilmu Allah diibaratkan samudra luas tak bertepi, maka seluruh pengetahuan umat manusia dari awal zaman hingga kiamat hanyalah setetes air yang menempel di paruh burung. Kita hanya mengetahui kepingan-kepingan kecil ilmu yang Allah izinkan untuk kita pahami. Kekuasaannya yang tak terbatas digambarkan dengan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, bahwa kursi Allah meliputi langit dan bumi. Tidak ada tempat untuk lari dari kerajaannya, namun di saat yang sama, tidak ada tempat yang luput dari jangkauan perlindungannya bagi mereka yang beriman. Menutup ayat yang agung ini, Allah menyatakan, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Mengurus miliaran galaksi dan triliunan makhluk hidup sama sekali tidak menyulitkan atau melelahkan baginya. Bagi Allah, menciptakan semesta sama mudahnya dengan menciptakan seekor semut. Dia maha tinggi dalam kedudukannya dan maha besar dalam kekuasaannya. Menutup rangkaian makna ini dengan keagungan yang sempurna. Ayatul Kursi adalah benteng perlindungan spiritual yang paling kokoh. Dalam berbagai riwayat hadis disebutkan keutamaan luar biasa. Salah satunya adalah barang siapa yang membacanya dengan rutin setelah setiap sholat fardu, maka tidak ada penghalang antaranya dan surga kecuali kematian. Artinya, tiket surga sudah di tangan, tinggal menunggu waktu kepulangan. Jadikanlah ayat ini sebagai nafas dalam keseharian Anda. Bacalah di rumah untuk menciptakan kubah pelindung yang menjauhkan gangguan setan, jin fasik, dan energi negatif. Bacalah sebelum tidur agar Allah mengirimkan malaikat penjaga yang berdiri di sisi Anda hingga fajar menyingsing. Renungkanlah maknanya saat membacanya.
rasakan getaran kebesaran Allah yang mengurus setiap atom di tubuh Anda dan setiap bintang di langit. Semoga Allah memberkati kita semua dengan pemahaman yang mendalam akan Ayatul Kursi, membuka pintu-pintu rahmat, memberikan perlindungan dari segala kejahatan, dan menguatkan iman kita hingga akhir hayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita petunjuk dan cahaya ayat kursi. Semoga ayat ini menjadi pelindung bagi hati kita, penerang dalam gelap, dan penuntun langkah kita menuju ridha-Nya. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang menjaga ayat ini dalam hidup kami, yang selalu mengingat-Mu saat senang maupun sulit, yang Engkau lindungi dari segala kejahatan yang nampak maupun tersembunyi. Ya Rabb, berkahilah setiap yang menonton dan mendengarkan kalam-Mu ini. Lapangkan rezekinya, kuatkan imannya, sehatkan tubuhnya, tenangkan hatinya, dan jadikan ia ahli syurga-Mu yang kekal. Sebelum video ini kita tutup, ayo, tuliskan rasa syukurmu di kolom komentar. Saya ingin selalu dalam penjagaan Allah. Jangan lupa untuk like sebagai dukungan agar lebih banyak saudara kita mendapat manfaat dari video ini. Dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bersama dalam perjalanan mengenal Allah, mendekat kepadanya, dan mencari cahayanya di setiap langkah hidup kita. Semoga Allah menerima setiap amal kebaikan yang lahir dari menebar ilmu dan cahaya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.